Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkait penolakan warung makan atau rumah makan mie babi di Sukoharjo beberapa waktu yang lalu, rupanya Rocky Gerung pun angkat bicara, dan dia menyampaikan ya, warung babi yang sudah ada izin di demo, pejabat kelakuan kayak babi nggak di demo. Miris banget. Oh, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, dan tentunya kita nggak menyangka ya Pak Rocky Gerung menyampaikan statement yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin membagikan kepada kita semua ada sebuah berita yang saya dapatkan dari situs Tanya Islam Yuk ya, dan saya akan tampilkan di sini kepada kita semua agar kita boleh melihatnya bersama ya. Dengan sebuah judul Rocky Gerung, warung babi yang sudah ada izin di demo, pejabat kelakuan kayak BI nggak di demo. Miris banget. Ini diterbitkan pada tanggal 27 April 2026 ya. Saya akan lanjut saja untuk membacakannya kepada kita semua. Nama Rocky Gerung kembali memantik perdebatan panas. Kali ini kritiknya terasa menampar keras bukan hanya ke penguasa, tetapi juga ke arah publik yang dinilainya kehilangan arah dalam menentukan apa yang layak diprotes. Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas di media sosial, Rocky menyoroti fenomena yang menurutnya aneh tapi nyata. Ya, sebuah warung yang menjual makanan berbahan babi sudah mengantongi izin resmi justru menjadi sasaran demonstrasi. Sementara itu, perilaku pejabat yang ia sindir dengan kalimat tajam, kelakuan kayak BABI yang merujuk pada keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan justru sepi dari protes. Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Ini ironi yang memalukan, tegas Rocky. Yang legal di demo, yang moralnya bobrok malah dilindungi diam-diam. Pernyataan ini langsung menyulut respons beragam. Sebagian menganggap Rocky sedang membuka mata publik tentang standar ganda dalam bernegara. Namun tak sedikit pula yang menilai ucapannya terlalu provokatif dan berpotensi memperkeruh suasana. Fenomena yang disorot Rocky bukan tanpa konteks. Dalam beberapa waktu terakhir memang muncul sejumlah aksi protes terhadap usaha kuliner tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai mayoritas masyarakat, meski secara hukum tidak melanggar aturan. Di sisi lain, berbagai isu korupsi dan penyalahgunaan jabatan kerap kali berlalu tanpa gelombang demonstrasi sebesar itu. Pengamat sosial menyebut kondisi ini sebagai pergeseran fokus kemarahan publik, di mana emosi lebih mudah tersulut oleh simbol-simbol yang kasat mata dibandingkan persoalan struktural yang dampaknya jauh lebih besar. Rocky dengan gaya khasnya yang tajam dan tanpa basa-basi, seperti sedang menantang publik untuk bercermin apakah kita benar-benar peduli pada keadilan atau hanya sibuk memilih sasaran yang paling mudah diserang. Di tengah hiruk-pikuk opini dan pembelaan, satu hal yang pasti, pernyataan ini berhasil mengguncang dan mungkin itu memang tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa di sini memang Rocky Gerung sangat keras sekali, dan ya memang ciri khasnya tanpa basa-basi Bapak Ibu. Oke, dan setelah ini kita akan coba melihat video satu ini untuk kita boleh saksikan bersama, dan langsung saja ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada penjual mie babi dipersoalkan masyarakat. Si penjual bersikukuh, kami berjualan sudah dapat izin. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada hal yang seperti ini? Yang harus kita pahami adalah bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Siapapun boleh melakukan aktivitas agamanya masing-masing, termasuk menjual selera makanan yang dibolehkan oleh agamanya masing-masing, selama tidak saling mengganggu. Yang kedua, yang kita jual ini halal dengan tidaknya dipublish terbuka.
supaya si pembeli tahu mana yang haram, mana yang halal. Di Sukoharjo ini, penjual mie babi, masyarakat protes. Itu bagian dari kekeliruan. Nggak boleh kita melarang orang lain melaksanakan seleranya selama tidak mengganggu kita. Kalau kita merasa terganggu dengan keberadaan mie babi itu, kita yang kurang ikhlas menerima perbedaan. Yang tidak boleh itu begini. Yang pertama, menjual mie menu babi, di depannya itu tidak jelas ini menunya apa. Khawatir ada orang Islam yang diharamkan makan itu nanti masuk. Makanya kalau di tempat saya di Kota Batam, setiap ada penjual yang tidak halal seperti babi, pasti ada tulisan non halal, jelas. Jual B2, B1, itu maksudnya babi dengan anjing ya. Warung BPK, babi panggang karo, jelas di depan tuh ada tulisannya non halal. Kalau kita masuk ke rumah makan itu, mungkin karena kita tidak membaca tulisan itu ya, dia langsung ngasih tahu, Pak, di sini non halal. Artinya kalau penjual menu non halal itu beritahu secara terbuka, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, satu, yang dijual itu tidak ada tulisan halal dengan tidak. Yang kedua, yang dijual itu berpotensi campur aduk antara yang halal dengan tidak halal. Contohnya seperti apa? Ada penjual daging sapi. Daging sapinya kan halal, daging babinya haram. Tapi dikerjakan, dijual oleh orang yang sama. Parangnya untuk motong daging sapi itu nanti digunakan juga parangnya untuk memotong daging anjing dengan daging babi, kan sama itu. Tapi kalau orangnya berbeda, yang menjual daging babi khusus babi saja, yang sapi, sapi, kambing, kambing. Tapi kalau antara daging kambing, daging anjing dengan daging babi dengan sapi oleh orang yang sama menggunakan alat pemotong yang sama, itu tidak boleh. Ada kafe, di situ kan banyak penjualan tuh. Ada jualan bakso, ada jalan tekwan, ada jualan pecel, termasuk jualan juga yang menu-menu non halal. Biasanya masakan dari Korea, dari Tiongkok, Vietnam, masakan Filipina, macam-macam di situ. Menu minumannya hanya satu orang yang jual, pemilik kafenya. Persoalannya adalah misalnya jam 8 piring atau sendok atau cangkir digunakan oleh yang mengkonsumsi daging babi. Nanti ada pula yang muslim beli pecel, menggunakan sendok, menggunakan gelas, itu juga. Nah itu baru nggak boleh. Yang ingin menjual daging babi, daging anjing, pastikan semuanya, piringnya, sendoknya, tempatnya, jangan campur aduk dengan yang muslim, baru bisa. Kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Begitu juga, silahkan kau jual mie babi. Yang penting jangan ganggu masakan kami. Artinya saudaraku, sudahlah. Indonesia ini milik bersama. Terhadap saling menyalahkan, saling mengganggu agama lain. Saya jujur saja, akhirnya rindu dengan zaman Soeharto. Tidak ada ribut-ribut agama. Tidak ada ribut-ribut jualan babi, jualan kambing, jualan anjing. Enggak ada ribut-ribut mendirikan rumah ibadah, gereja, masjid, pura, dan lain segala macamnya. Tapi setelah era zaman sekarang nih katanya reformasi, kok sesama kita saling menyalahkan. Mari kita jaga persatuan NKRI. Damailah bangsaku. Nabi Muhammad juga dulu tidak pernah kita dapatkan riwayat melarang non-muslim menjual makanan kesukaannya. Tidak ada perintah Nabi kepada kita untuk menghalang-halangi atau membubarkan warung-warung atau penjual makanan non-muslim yang non-halal. Yang ada itu Nabi hanya melarang kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal.
bukan kita membubarkan jualan mereka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.